tahun 1963, Bali benar-benar kayak potongan surga yang jatuh ke bumi. Sawah hijau membentang, udara sejuk, dan Gunung Agung berdiri tenang seolah dia adalah pelindung abadi pulau ini. Warga desa ngejalanin hidup dengan damai, ketawa, kerja di ladang, tanpa sadar sedikit pun kalau tepat di bawah kaki mereka ada bom waktu yang detiknya makin kenceng. Tapi ketenangan itu sebenarnya menipu, bro. Di balik diamnya Gunung Agung, ada tekanan magma raksasa yang udah nunggu ratusan tahun buat meledak keluar dan nuntut pengakuan. Tanda pertama datang bukan dari suara tapi getaran. Tanah yang biasanya kokoh tiba-tiba menggeliat pelan, bikin air di gentong-gentong warga mulai beriak aneh tanpa sebab. Banyak yang bingung, saling tanya di pasar, ini cuma gempa biasa kan? Mereka mencoba tenang, padahal insting paling dasar mereka teriak kalau ada yang nggak beres sama alam. Insting hewan nggak bisa bohong. Burung-burung bangau putih serentak terbang panik, muter-muter kacau di langit seolah mereka kejebak dalam sangkar tak terlihat. Yang lebih ngeri, ribuan monyet turun gunung nyerbu desa. Bukan buat nyuri makanan, tapi mereka lari ketakutan ninggalin rumah mereka di atas sana yang udah mulai panas. Dan bener aja, pagi itu mata semua orang tertuju ke puncak. Asap hitam tipis mulai membumbung tinggi, merobek langit biru yang cerah sebagai peringatan terakhir. Suara dek, dek, dari perut bumi makin kenceng kayak detak jantung raksasa yang lagi marah. Dalam hitungan jam, siang bolong berubah total. Matahari ketutup abu, langit jadi kelabu suram, bikin suasana desa jadi dingin, gelap, dan mencekam seketika. Tanpa aba-aba lagi, boom! Ledakan dahsyat akhirnya pecah. Gunung Agung memuntahkan isi perutnya. Hujan turun, tapi bukan air yang nyegerin. Yang jatuh adalah kerikil panas dan abu vulkanik tajam yang melukai kulit. Sakit, panas, dan bikin sesak napas. Dunia rasanya mau selesai. Jam 12 siang gelapnya minta ampun kayak tengah malam. Kepanikan massal nggak bisa dibendung. Orang-orang lari ninggalin harta benda, cuma bawa baju di badan, berusaha ngejauh secepat mungkin dari arah gunung yang lagi ngamuk. Di tengah kekacauan itu, seorang pemangku adat berdiri mematung. Tatapannya kosong menatap nanar ke arah sang pelindung. Mereka pikir hujan abu itu puncaknya. Salah besar. Dari bibir kawah mimpi buruk yang sebenarnya baru aja meluap. Cairan merah mematikan siap turun menghapus semuanya. Ini bukan air yang ngalir, tapi cairan batu yang meleleh karena panas ribuan derajat. Lava pijar ini turun pelan tapi pasti. Kayak predator merah yang lagi lapar dan siap nelan apa aja yang ada di depannya. Hutan yang udah tumbuh ratusan tahun, musnah cuman dalam hitungan detik. Akses jalan satu-satunya harapan warga, jembatan bambu tua itu akhirnya nyerah. Krak! Tiang penyangganya patah dihantam arus lahar, mutusin jalur evakuasi, dan bikin warga terjebak tanpa jalan keluar. Rumah-rumah yang ditinggalin jadi saksi bisu betapa paniknya saat itu. Piring-piring makanan masih terisi penuh di meja. Udara di sana udah nggak bisa dihirup lagi, rasanya kayak ngebakar paru-paru. Dinding api raksasa terus maju, ngirim hawa panas yang bikin kulit melepuh. Bahkan patung penjaga desa yang terbuat dari batu keras pun seolah nggak kuat nahan sedih. Abu yang numpuk di bawah matanya bikin ilusi optik. Kalau dilihat dari atas, Bali bener-bener kayak lagi terluka parah. Aliran lava merah itu mirip pembuluh darah yang pecah. Tapi di tengah bencana ini, mata semua orang tertuju ke satu titik suci di kejauhan. Pura Besakih masih berdiri tegak, sendirian di tengah kepungan asap hitam, seolah lagi nunggu giliran buat dihakimi. Dan bener aja, insting mereka nggak salah. Aliran lava utama itu belok dan ngarah lurus, bener-bener lurus ngejar gerbang Pura Besakih. Warga yang ngelihat dari bukit seberang cuman bisa jatuh terduduk lemes. Mereka nangis bukan cuma karena takut mati, tapi karena takut kehilangan jiwa spiritual pulau mereka. Habis sudah, pikir mereka. Langit di atas pura makin menggila. Kilat warna ungunya bernyamber liar di dalam gumpalan asap hitam. Nggak ada yang bisa nyetop lajunya. Begitu lava ini nabrak sungai air, his. Airnya langsung lenyap seketika, meledak jadi uap panas raksasa karena saking ekstremnya perbedaan suhu. Apapun yang coba ngehalangin pasti kalah. Tembok beton tebal sekalipun remuk kayak kerupuk, besi meleleh kayak lilin. Kekuatan alam bener-bener nunjukin kalau manusia itu nggak ada apa-apanya. Jaraknya makin tipis, bro. 200 meter, 100 meter.
Lidah api itu makin dekat ngejilat tangga-tangga suci menuju gerbang utama. Saking panasnya hawa di sekitar situ, cat pada kayu-kayu ukiran pura mulai mengelupas dan berasap. Ini dia detik-detik penentuan nasib sejarah Bali. Gelombang lava setinggi rumah siap ngehantam gerbang. Apakah keajaiban itu nyata, atau pura Besakih bakal rata dengan tanah? Dan di detik itu juga, waktu rasanya berhenti. Tepat 1 jengkal sebelum nyentuh gerbang suci, lava ganas itu ngerem mendadak. Ini gila, bro. Secara hukum fisika, cairan pasti ngalir ke bawah karena gravitasi. Tapi lava ini malah ngelawan gravitasi, numpuk ke atas membentuk dinding, seolah-olah dia tahu sopan santun nggak boleh masuk ke rumah Tuhan. Dalam hitungan menit, ancaman mematikan itu berubah jadi benteng pelindung. Dinding batu vulkanik hitam yang kokoh berdiri ngepagarin pura. Coba lo lihat ini. Di balik tembok panas itu, pura Besakih bener-bener nggak tersentuh. Payung-payung tedung nggak kebakar, janur-janur masih hijau, seolah-olah bencana di luar sana cuma mimpi buruk yang enggak nyata. Pemangku yang tadi pasrah kakinya lemes bukan karena takut, tapi karena takjub. Air matanya netes, sadar kalau doa mereka barusan dijawab instan sama Yang Maha Kuasa. Warga yang ngintip dari kejauhan langsung sujud syukur. Mereka saksi mata langsung gimana alam tunduk sama kekuatan yang lebih besar. Sampai hari ini, para ahli geologi masih garuk-garuk kepala. Ada yang bilang karena kontur tanah, ada yang bilang pendinginan mendadak. Tapi nggak ada satupun teori yang bisa ngejelasin. Lihat shot udara ini. Aliran lavanya benar-benar terbelah dua, ngelewatin pura di tengah-tengahnya kayak pulau yang selamat di tengah lautan api. Pelan-pelan, langit mulai terang lagi. Burung-burung bangau putih yang tadi kabur, mulai berani balik lagi, hinggap di atas gerbang pura yang selamat, tanda kalau bahaya udah lewat. Bali emang luka parah. Ribuan nyawa melayang, desa-desa hilang dari peta. Tapi berdirinya pura Besakih jadi simbol harapan. Kisah 1963 ini bukan cuma dongeng tidur, tapi sejarah nyata yang diwarisin turun-temurun. Bukti kalau manusia itu kecil, dan ada hal-hal di dunia ini yang nggak perlu logika buat dipercaya. Sekarang gue tanya sama lo, di dunia yang serba canggih dan logis ini, lo masih percaya nggak sama yang namanya keajaiban? Coba debat di kolom komentar ya. Gue pengen tahu sudut pandang lo. Jangan lupa subscribe Urban King buat bedah misteri sejarah lain yang nggak masuk akal. Gue Urban King, cabut dulu. Stay curious, stay safe, peace. Terus dengerin fakta sejarah unik bersama Urban King.